Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wa syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqata'ami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina biniyatin inna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa binatin anna Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 45 baris ke berapa itu? Dari furu'un 6. Dari furu'un wa hadha 2 3 nggak ada kok. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza law lam yakun bi syahwatin. Dan hukum ini seandainya tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Ini mengenai memandang kepada laki-laki memandang kepada laki-laki sama dengan apa?
kalau laki memandang laki-laki boleh semua badannya kecuali antara pusar dan lutut jika tidak terjadi fitnah. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah maka hukumnya adalah haram. Demikian pula haram memandang wanita yang ada hubungan mahram bisyahwatin disebabkan syahwat. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau memandangnya tidak ada syahwat, walam yakhaf minan nazri fitnatun atau fitnatan, dan dia tidak khawatir kalau memandang itu terjadi fitnah. Qala Rafi'iyyu la yahrumu. Maka Imam Rafi' mengatakan hukumnya adalah tidak haram laki memandang laki-laki. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, timbul syahwat, maka itu menjadi haram. Fa ilam takun syahwatun, maka jika tidak ada syahwat, wa khafal fitnata, tapi dia takut terjadi fitnah, haruma, maka hukumnya adalah haram, ala sahihi, berdasarkan pendapat yang sahih. Kalau tadi oleh syahwat dan juga takut terjadi fitnah, itu haram. Lalu berikutnya, syahwat nggak ada tapi dikhawatirkan terjadi fitnah, juga hukumnya haram berdasarkan pendapat yang sahih, wahwa qaulul aksarina, dan pendapat itu adalah pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, fi ghairi mawdhi'in, tidak di dalam satu tempat, berarti banyak ucapan beliau itu, min Syahril Muhazzabi, dari kitab Syarah Al-Muhazzab. As-sahihu, adapun pendapat yang sahih, tahrimun nazri ilal amradi mutlaqan, itu memandang haram, diharamkan memandang anak kecil yang cakep mutlakon, dengan mutlak, baik menimbulkan syahwat atau tidak. Itu maksud dengan mutlak ya. Karena memang ya di Arab seperti itu ya. Mungkin saya pernah cerita ya. Jangankan anak kecil yang cakep ya. Ada teman saya dari Garut, waktu itu sama-sama tinggal di Jabal Kubes. Ketika itu belum menjadi istana. Dia ke masjid lalu ngambil air wudhu di Jabis. Jabis tempat air wudhu, tempat ngambil wudhu kan namanya Jabis itu, di Masjidil Haram. Sekitar jam 1 lah, ya mendekati jam 2. Lalu dia dikejar-kejar sama orang Arab. Akhirnya dia pulang, dikabur. Pas sampai kamar dia pas ngosan, saya tanya kenapa? Saya dikejar-kejar katanya. Nah, yang benar aja. Ya, sebab begini, dari tampangnya itu ya satu udah berumur ya. Kedua, ini banget tampangnya begitu ya. Ya, ini kok orang Arab yang begitu mau begitu ya, apalagi yang ini. Ya, itu seperti itu. Makanya di sini dikatakan apa? Haram. Ya, haram namanya amrad gitu. Wa nasu alaihi Syafi'i, dan hal itu telah dinas oleh Imam Syafi'i. Wa makna mutlaqon, arti daripada mutlak, haram mutlak, ay saun kana bi syahwatin aw bi ghairi syahwatin, baik memandang itu dengan syahwat atau tanpa syahwat, ya mungkin saya pernah cerita ya, ini membuktikan memang di Arab seperti itu. Saya ketika haji mencari kerja, saya mendatangi toko karpet Permadani. Yang jual udah tua padahal. Ya, udah syekh, udah tua banget. Ya, waktu itu saya berdua. Terus ngobrol, tangan saya dipegang-pegang. Saya nggak punya curiga. Ya, saya pikir udah tua ini kan gitu. Ya, akhirnya anta syughul fi baiti katanya. Di rumah aja, jangan di sini. Wah, ini bahaya nih. Ya, tapi saya pulangin dikasih duit
kasih duit 10 real, akhirnya buat ngopi aja rame-rame. Buat ngeteh. Nah, itu bukti, bukti ya, bahwa memang kalau diharamkan secara mutlak ini ada benarnya begitu. Naam, akan tetapi, bukan iya di sini. Gimana lakin lisidrok, karena begini pengertiannya. Tadi kan dikatakan memandang amrod, anak kecil, amrod itu anak kecil, haram mutlak, ya kan? Tidak dilihat cakep apa enggak. Makanya di sini akan tetapi syurito, disyaratkan ya firya di dalam kitab Ar-Riyad ayakuna hasanan. Makanya di sini na'am punya arti lakin. Ya, bil istidrak untuk mengecualikan. Tadi kan secara umum memandang amrod ya haram mutlak. Ya kan? Baik amrodnya itu cakep apa jelek kan begitu, tampan atau nggak tampan. Ya. Nah, makanya di sini na'am. Menurut pengarang Riyad, kitab Riyad, ya haram ayakuna hasanan. Kalau amrodnya itu cakep. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Nah, masalah cakep ini kan amrun nisbiyin. Ya, maka di sini dikatakan qultu al-hasanu amrun nisbiyun. Makanya tadi Imam Syafi'i mutlak tidak melihat cakep atau tidaknya, tapi di sini oleh pengarang Riyad dikatakan syaratnya harus cakep. Lalu pengarang menanggapi kata cakep ini adalah amrun nisbiyun, sesuatu yang nggak ada kepastian, relatif, tergantung orangnya. Nah, amrun nisbiyun namanya relatif, tergantung orangnya. Si A mengatakan si dia cakep, tapi si B belum tentu mengatakan apa cakep. Ya, itu namanya amrun nisbiyun. Yakhtalifu, berbeda, biikhtilafit tibai, disebabkan perbedaan karakter atau watak. Setiap orang nggak sama, tidak sama memandang cakep itu. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang cakep kan gitu. Ya. Wala syakka, dan sudah pasti tidak diragukan lagi, annal amroda mizannatul fitnati, bahwa amrod ya anak itu, anak kecil, adalah tempat diduganya timbul fitnah. Kama annal mar'ata kadzalika, sebagaimana juga perempuan menjadi apa? Tempat diduganya timbul fitnah. Ya kan? Seseorang berdua-dua dengan perempuan, ya kan? Apakah perempuannya cakep atau tidak? Ini amrun nisbi, relatif, tergantung orangnya. Tapi yang pasti ya perempuan itu apa? Mizanatul fitnah, diduga tempat terjadinya fitnah. Ya, makanya diharamkan berdua-dua, gitu kan? Tidak lihat cakepnya. Jadi wa idza kanatil hikmatu, apabila hikmah ghairu mundabitatin, tidak jelas, fala qaidatu, maka kaidah fikih ilghauha, yaitu ditiadakannya, tidak dipakai. Wa inatul hukmi, maka digantungkanlah hukum kepada bima yantabitu, dengan sesuatu yang sudah pasti, ada ukurannya. Disamakan begini, ala taro annal masyaqqata fis safari hiyal hikmah. Tidakkah Anda mengetahui bahwa masyaqqah, kecapean, kelelahan dalam melakukan perjalanan adalah hikmah, bukan sebab nih. Hikmah fi jawazil qasri, diperbolehkannya qasar salat. Kita tahu bahwa salat sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Seseorang melakukan perjalanan, nggak boleh nggak sholat, tapi Allah kasih apa? Kasih kemurahan, ya, yaitu boleh dikosor. Yang 4 menjadi 2, sekaligus boleh digabung. Kalau menggabung namanya jamak, itu tidak diharuskan melakukan perjalanan jauh. Makanya di sini kosor aja, nggak disebut jamaknya, gitu. Karena yang terkait dengan perjalanan jauh adalah kosor. Udah pasti kalau sudah boleh kosor, udah pasti boleh jamak, udah pasti.
Ya, tapi jamak itu tidak harus qasar, tidak harus melakukan perjalanan. Seseorang yang sakit parah, dia boleh menjamak zuhur dengan asar, terserah dia mau takdim apa mau takhir. Sakit parah ini, ya ini diperbolehkan menjamak, ya menjamak zuhur dengan asar. Bahkan ada keperluan yang hanya sekali, jarang-jarang terjadi, boleh menjamak. Katakanlah umpamanya anggota DPR lagi membahas ya tentang sesuatu yang menyangkut dengan umat Islam di Indonesia, ya kan? Lagi alat-alatnya masuk waktu zuhur. Ini kalau diberhentiin, ya mentah lagi nih. Akhirnya apa? Mereka pertahankan terus rapat, zuhurnya ditarik ke asar. Boleh, boleh. Ini jarang terjadi, ya kan? Jarang. Tapi tujuannya itu membela umat Islam. Ya boro-boro sekarang. Ya umpamanya boleh. Ya zuhur ditarik ke, ya, tapi nggak boleh qasar, tetap 4. Tapi kalau melakukan perjalanan, ya di samping qasar, ya di samping jamak boleh qasar, gitu ya. Jadi kalau qasar udah pasti boleh jamak. Nah, hikmahnya apa? Masyaqqah. Tapi ya sekarang ini melakukan perjalanan jauh tidak mesti capek, nggak mesti kelelahan, karena alat transportasi nggak seperti dulu, ya kan, nyaman, full AC kan gitu, ya ada yang pakai pesawat, kan masyaqqahnya nggak ada tuh, capeknya nggak ada, ya kan, ya. Nah sementara capek, katakanlah ada capeknya, tapi capek itu tergantung orangnya. Ini namanya amrun nisbi. Si A mengatakan saya nggak capek, tapi si B mengatakan saya capek, ya kan. Nah ini makanya bolehnya qasar dalam melakukan perjalanan itu bukan karena masyaqqah, karena masyaqqah itu amrun nisbiyun, ya kan, amrun nisbiyun, yaitu masalahnya relatif, tergantung orangnya. Jadi yang memperbolehkan seseorang melakukan perjalanan jauh boleh qasar adalah perjalanannya, mau capek mau kagak, pokoknya boleh tuh, ya. Pokoknya itu. Sebab begini, belum lama dulu ya ada di narasi ya, di TV itu dari narasumber mengatakan ya orang sekarang katanya main jamak saja, main qasar saja ketika melakukan perjalanan. Sementara kalau dia makan dia kuat sejam 2 jam. Kenapa untuk sholatnya dia jamak, dia qasar lagi? Ya itu kan dia nggak capek katanya. Nah, ini dia nggak tahu. Ya, jadi bukan masalah capeknya. Ya, boleh qasar itu karena melakukan perjalanannya. Gitu. Ya, melihat amrod bukan karena cakep atau tidaknya. Itu amrun nisbiyun. Sama dengan itu, makanya kiasnya di situ. Ya, haramnya memandang amrod anak-anak laki, mau cakep mau kagak, itu amrun nisbiyun. Jadi yang dilihatnya apa? Ya, haramnya itu, ya memandangnya itu. Sama dengan diperbolehkannya qasar salat ketika melakukan perjalanan bukan karena masyaqqahnya, bukan karena kecapeannya, bukan karena kelelahannya melakukan perjalanan. Karena itu relatif. Orang nggak sama, apalagi sekarang dengan alat transportasi yang begitu nyaman kan, ya begitu nyaman. Saya belum lama ditanya seperti itu. Saya bilang bukan karena masyaqqahnya. Bilang saparnya, mau capek mau kagak tetap diperbolehkan. Tapi kan lebih baik katanya nggak diqasar, itu terserah. Ini rukhsah yang Allah berikan untuk seorang muslim yang melakukan perjalanan jauh, boleh qasar, boleh jamak. Mau pakai boleh, nggak boleh. Ya, tapi abdulnya dipakai. Namanya rukhsah. Kemurahan yang Allah berikan yang kita pakai. Kita melakukan perjalanan ke Bandung umpamanya, ya kita jamak, kita qasar. Qasar. Nah, kalau ketika pulangnya ini sering terjadi, kadang-kadang kita lupa. Sebelum sampai ke Jakarta, ya kan, kita berhenti dulu di rest area di daerah Tambun, daerah Kerawang gitu kan. Ya, di situ kita masih boleh tuh menjamak. Tapi kalau udah sampai Jakarta, udah kampung kita kagak boleh. Makanya harus hati-hati. Kalau pulang umpamanya katakanlah maghrib, ya kita sampai di rest area maghrib nih,
kita jamak maghrib dengan isya. Maghrib dengan, padahal udah sampai di mana? Di Kerawang, rest area Kerawang. Ya boleh. Ya nanti kita pulang udah apa? Udah tinggal tidur gitu kan. Ya itu. Meskipun waktu isyanya masih ada. Itu ada yang menentang. Kan waktu isyanya masih ada kok di jamak. Ini orang nggak tahu. Nah jadi ya diperbolehkannya qasar itu karena safar, bukan karena apa? Masaqqah, bukan karena kelelahan. Bukan karena kecapean enggak gitu ya. Tapi ada kaidah mengatakan, ada ungkapan mengatakan begini, as-safar nisful azab. Ya, melakukan perjalanan bagian daripada kecapean. Orang meskipun perjalanan itu nyaman, tetap aja rasa capeknya ada. Cuma ini amrun nisbiyun, sekali lagi. Masalahnya relatif. Ada yang capek banget, ada yang nggak capek, bahkan ya ada yang capek doang gitu. Makanya alasannya hikmahnya itu bukan apa, hikmahnya iya masakoh, tapi sebabnya bukan masakoh, yaitu safar. Oleh karena itu ya falam takun mundobitotan, maka ya masakoh itu ya tidak bisa dipastikan setiap individu. Makanya al-ghainaha, kami apa, batalkan. Wa anatnal hukma, dan kami gantungkan hukum bil mizannati, dengan apa, tempat diduga bahwa as-safaru adalah melakukan perjalanan. Jadi safar itu mizonatul masaqah sebenarnya. Melakukan perjalanan adalah diduga timbul apa, kecapean. Cuma itu nisbi, ya relatif gitu ya. Jadi fakadzalika hahuna, maka demikian pula dalam masalah ini, dalam memandang apa, cakep atau tidaknya. Jadi fal wajhu al man'u mutlaqan, maka satu pendapat mengatakan dilarang. Dilarang melihat ya anak kecil mutlaqan, baik menimbulkan syahwat atau tidak. Fakadza atlaqahu ghairu wahidin minal ashabi, demikian pula dikatakan oleh ya selain satu ulama daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi yang mengatakan itu nggak satu ulama, banyak. Di ashab itu adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bal nasso, bahkan Imam Syafi'i menas dalam kitabnya Al-Um itlaqahu, yaitu secara mutlak bahwa hukumnya adalah haram. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian al-far'u tsani, cabang yang kedua, anna nazral mar'ati lal mar'ati, sesungguhnya seorang perempuan memandang perempuan yang lain, karena nazir rajuli ila rajuli, seperti orang laki memandang orang laki yang lain. Batasnya apa? Itu baina surra wa rukbatih. Wa hadza, dan hukum ini berlaku, perempuan memandang perempuan yang lain sama dengan laki memandang laki yang lain, yaitu fi nazril muslimati ilal muslimati, wanita muslimah memandang wanita muslimah yang lain. Tapi kalau wanita kafirat atau zimiyat, ya nggak boleh memandang perempuan muslimah. Ya. Wa amma nazru zimiyati, adapun wanita zimiyah, adapun memandang azimiyati, wanita zimiyah. Apa zimiyah? Ini bagian daripada kafir. Kafir itu banyak bagiannya. Pertama adalah kafir harbi. Kafir statusnya perang. Ini boleh dibunuh karena dalam peperangan statusnya perang, namanya kafir harbi. Lalu ada kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Sebagaimana dulu orang-orang kafir Mekah kan ada perjanjian damai dengan baginda Rasulullah SAW, yaitu di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah, itu namanya kafir mu'ahad, ya kan? Jadi Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melakukan umroh. Ya, itu sahabat menyambutnya dengan luar biasa, terutama mereka yang berasal dari kota Mekah. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan kampung halaman mereka selama 6 tahun. Tentu menimbulkan kerinduan.
Ya, kekangenan. Girang banget mereka. Ya, ibadah bersama Rasul ke Mekah lagi, kampung halaman mereka. Gitu. Ya, berangkatlah Rasulullah SAW. Nah, begitu sampai di Hudaybiyah, kurang lebih sekitar 15 kilo ya ke arah Mekah lah. Kurang lebih ya. Kita nggak pernah ngukur. Kurang lebih segitu. Ya, mereka tertahan. Tidak boleh atau dilarang oleh orang-orang kafir Mekah memasuki kota Mekah. Karena ketika itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Kan Fatu Mekahnya baru tahun ke-8 Hijriah. Tapi Fatu Mekah ini nggak lepas dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu Rasulullah SAW karena melihat sahabat begitu pengennya ibadah bersama baginda Rasul, ibadah umrah, dan juga mereka kangen ya dengan kota Mekah, Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang Mekah supaya Rasulullah dan para sahabat boleh memasuki kota Mekah. Ternyata justru ya diisukan Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Ini yang membuat sahabat marah. Akhirnya sahabat berjanji setia untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Mereka lakukan di bawah pohon. Ini yang Allah puji. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'u laka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin, itu para sahabat yang membeat engkau, melakukan apa? Perjanjian dengan engkau untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Ini Allah redoi. Tahta syajarati, di bawah pohon. Jangan tanya pohon apaan. Udah pasti pohonnya nggak gede, karena di Arab nggak ada pohon gede, ya kan? Apalagi pohon beringin nggak ada. Ya dulu diartikan pohon beringin nih. Ya lagi masa-masanya itu tata syajarah pohon beringin. Ya. Di sini menunjukkan bahwa perjanjian itu di siang hari. Buktinya Rasulullah memilih di bawah pohon di siang hari dan panas. Kalau dingin ngapain di bawah pohon? Ya, apalagi malam ngapain di bawah pohon? Pasti di siang hari. Nah, orang-orang kafir Mekah dengar sahabat ini berjanji setia untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Akhirnya mereka takut sendiri karena mereka tahu betapa setianya para sahabat dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, akhirnya apa? Sayyidina Utsman disuruh kembali ke Hudaybiyah, diikuti oleh utusan mereka. Lalu terjadilah perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya, makanya mereka disebut mu'ahad. Baru Allah batalkan perjanjian ini karena mereka yang melanggar itu pada tahun ke-9, pada tahun ke-9 Hijriah setelah Fatu Mekah. Ya, karena mereka apa? Melanggar perjanjian ya Hudaybiyah. Nah, itu kafir mu'ahad. Selama mereka memegang perjanjian, ya nggak boleh diperangi. Nggak boleh diperangi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kafir zimmi, yaitu orang kafir tinggal di negara Islam. Mereka bayar pajak, ya. Nah, ini disebut kafir zimmi. Ya, nggak boleh disakiti, nggak boleh diganggu. Sampai Rasulullah bersabda, meskipun hadis ini dhaif, man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Ini harus dilindungi mereka. Itu namanya kafir zimmi. Nah, ini ada wanita dari kafir zimmi. Bagaimana? Dia memandang ilal muslimati kepada wanita muslimah. Fa fi khilafun, maka dalam masalah itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau tadi wanita muslimah memandang wanita muslimah halal. Tapi kalau wanita kafirah atau zimmiyah memandang wanita muslimah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, al-asahu, adapun pendapat yang sahih, annaha kal muslimati, bahwa kafir zimmiyah atau wanita zimmiyah itu sama dengan wanita muslimah, berarti boleh memandang wanita muslimah. Jadi Imam Ghazali, beliau dikenal dengan ahli sufi. Ya, tentu kitab fenomenal beliau adalah Ihya Ulumuddin, tapi beliau tetap bermadzhab Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i, Imam Ghazali. Wa qala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, as-sahih al-man'u,
Pendapat yang sahih lebih baik dilarang katanya. Wanita zimiyah memandang wanita muslimah. Begitu, ya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan pendapat yang kedua ini yang sahih, la tadkhulu ma'al muslimati ilal hammami, wanita ya zimiyah tidak boleh masuk bersama wanita-wanita muslimat ilal hammami, ke sauna, pemandian umum. Ya, sauna kan namanya itu yang pakai uap. Nah, kenapa? Di situ kan buka aurat. Dikhawatirkan nanti wanita yang zimiyah ini, yang kafirah ini ngomong kemana-mana begitu. Bahwa si atau muslimah begini. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Makanya dianggap haram. Lalu wa mal ladzi tura minal muslimati, lalu memandang sesama muslimah itu boleh, dan apa yang bisa dilihat minal muslimati, dari wanita muslimah. Wanita muslimah memandang wanita muslimah itu batas bolehnya sampai di mana? Kila, dikatakan pendapat ini, tura ma yura rajulu, bisa dilihat sama dengan orang laki bisa dilihat. Ya, apa? Ma baina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Ini sama perempuan. Wakilah, pendapat yang berikutnya, kalau kila itu pendapat boleh dilihat mayabdu minal indal mihnati, sesuatu yang nampak ketika bekerja. Berarti apa? Segini telapak tangan sama muka. Ya, berarti itu. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, wa hadza asbahu, dan ini lebih menyerupai. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, as-sahih, adapun pendapat yang sahih, mas-sahahu al-Baghawi, apa yang disahihkan oleh Imam Baghawi, yaitu apa? Dilarang wanita zimiyah melihat wanita muslimah. Kalau tadi yang mengatakan boleh, itu berarti selain antara pusar dan lutut. Wasairul kafirati, dan wanita-wanita kafirah yang lain, kazimiyati, seperti wanita kafir zimi, bihadza, dalam masalah ini. Kan banyak wanita-wanita seperti wanita muahad, ya kan, kafir muahad, itu termasuk wanitanya, termasuk. Ya, dulu wanita-wanita kafir dari Mekah itu termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu, ini selain daripada zimiyah. Zakarahu al-Umrani, pendapat itu dikatakan oleh Umrani, wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Qultu, aku berkata, ini tanggapan pengarang kitab ini, wahtajjal Baghawi, Imam Baghawi berargumentasi, lima qalahu, terhadap apa yang dia katakan. Tadi apa pendapat Imam Baghawi? Haram. Ya, wanita zimiyah memandang wanita muslimah. Biqouli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au nisaihinna, atau wanita-wanita ya dari mereka. Walaisatil kafiratu, dan wanita-wanita kafir itu min nisaihinna, adalah wanita-wanita mereka. Ai min nisail mu'minati, dari wanita-wanita mukminat. Lalu bal qala al-imamu al-allamah, tadi ya wanita kafirat atau zimiyah, bahkan ada yang lebih tegas lagi. Bal qala al-imamu, bahkan berkata al-imam al-allamah. Al-allamah itu apa? Mubalaghah dari alim. Alim itu pandai. Al-allamah yang sangat pandai, sangat alim, ya kan? Al-allamah itu sangat mubalaghah. Siapa beliau? Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Apa kata beliau? Ini lebih tegas lagi.
Apa kata beliau? Innal mar'atal fasiqatah. Sungguhnya wanita fasik. Siapa wanita fasik? Fasik ini nggak kafir, nggak. Fasik ini lebih banyak maksiatnya, taatnya kagak ada. Taatnya sedikit, maksiatnya lebih banyak. Itu namanya fasik. Orang banyakan nggak benernya, namanya fasik. Ya, jadi fasik itu kalau kita lihat arti kalimatnya adalah mengupas. Kita ngupas buah, itu fasakoh. Ya, terkelupas. Nah, berarti kan gampang kena apa? Kuman. Berarti orang fasik, orang sudah keluar dari aturan Allah. Sehingga gampang apa? Digoda oleh setan. Ya, itu arti fasik. Sebab nanti ya lawan fasik adalah adil. Adalah adil. Seperti ya dua saksi dalam pernikahan itu harus adil. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya wali. Wali juga harus adil sebenarnya. Ya, dan dua saksi yang adil. Untung Imam Ghazali ada toleransi. Ada toleransi. Di zaman beliau mengatakan susah mencari saksi yang adil. Itu zaman beliau. Sehingga beliau ada toleransi, pasak-pasak dikit nggak apa-apa dah. Ya, ini benar. Pendapat Imam Ghazali. Ya, kalau betul-betul cari yang adil susah. Nah, sekarang kan orang ya bangga kalau yang jadi saksi adalah pejabat. Pasti pejabat dijadikan saksi. Presiden datang, presiden saksinya. Padahal dia kagak tahu. Ya, rukun nikah kagak tahu dia. Ya. Kan nggak benar ini. Gitu, nggak benar. Jadi apa? Wasyahidai adlin. Ya, Imam Ghazali agak toleransi di situ. Ya, agak toleransi. Ya, sama dengan apa? Dengan ijab kabul dalam akad jual beli. Ya kan? Ya, seharusnya setiap akad, setiap transaksi harus ada ijab kabul dengan ucapan, saya terima, saya beli, saya terima. Kan gitu. Nah, kita belajar di warung kan nggak pakai ngomong. Ya paling ngomong si pembeli, rokok bungkus, samsu sebungkus, kasih duit. Itu pedagang kagak ngomong, kasih aja. Nah, ini seharusnya ada ijab kabul dengan ucapan. Tapi ulama ya ada toleransi di situ. Boleh ya akad jual beli. Kecuali transaksi besar. Kalau barang-barang yang murahan kayak gitu, barang-barang warung lah boleh ya. Tapi kalau transaksi yang besar, pokoknya ratusan juta, miliaran, itu harus ada ijab kabul. Kan pakai salaman tuh biasa kalau yang gede sih. Ya. Tapi kalau yang barang-barang pasar kayak gitu nggak apa-apa. Nggak ada ijab kabul. Tapi kalau perkawinan harus. Karena perkawinan ini bukan barang, manusia antar manusia. Kan gitu. Ya kalau beli rokok kan barang. Tapi kalau ijab kabul adalah manusia dengan manusia, maka wajib ada apa? Ijab kabul. Gitu. Ya. Jadi ya itu masalah fasik ya. Harusnya apa? Adil memang. Sesuai dengan hadis tadi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Apalagi wali yang adil itu susah sekarang. Ya, makanya kata Imam Syafi'i nggak apa-apa lah. Ya kata Imam Ghazali ya nggak apa, pasek dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau pasek banget jangan. Ya, jadi fasik itu ya nggak kafir nggak. Makanya di sini dikatakan innal mar'atal fasiqata, sungguhnya wanita yang fasik bidzalika, dalam masalah itu, masalah memandang kepada perempuan muslimah, hukmuha hukmu zimiyati, hukumnya sama dengan hukum wanita zimiyah. Berarti apa? Menurut Imam Baghawi nggak boleh, tapi imam yang lain ya boleh. Begitu ya.